guys, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian kredit, tujuan kredit, unsur kredit, dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya akan menjelaskan dari semua itu, saya akan memperkenalkan diri saya Miracle Yamanangin dari kelas 4 MB5. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, unsur dari kredit. Unsur dari kredit yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan berarti sebuah keyakinan pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman baik itu uang, jasa, barang, dan objek kredit lainnya. Yang kedua adalah kesepakatan. Berbagai unsur kredit dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak bisnis ini berupa perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Kesepakatan ini berisikan tentang jumlah pinjam, tenor, dan sampai ketentuan jika sampai telat bayar. Yang ketiga adalah jangka waktu. Dalam unsur kredit ini berarti masa pengambilan kredit, umumnya pembayaran cicilan 1 bulan sekali, dengan tanggal waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk di fungsi kredit. Nah, kredit juga membawa fungsi besar bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan. Layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua adalah meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga adalah motivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana dahulu. Kemudian, meningkatkan kestabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk menyalurkan barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Selain itu, kredit juga mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi, hasil keuntungan ini biasanya akan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian, untuk membantu usaha. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja, atau konsumsi. Dengan dana tersebut, pihak penerima kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang selanjutnya adalah untuk membantu pemerintah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, karena artinya akan ada kecurangan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Kemudian jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan itu yaitu jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Jadi, apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya, maka benda yang telah dijadikan jaminan akan disita oleh kreditur untuk diproses sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Tidak semua benda bisa dijadikan jaminan. Jaminan berupa benda harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama adalah punya nilai ekonomis, yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan. Yang kedua, pemiliknya dapat dipindah tangankan dengan mudah. Yang ketiga, dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum, di mana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.
Kredit juga mempunyai jenis-jenis kredit. Yang pertama adalah kredit investasi. Jenis kredit ini tergolong dalam kredit produktif, yakni diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Kredit investasi ditujukan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasinya. Perusahaan bisa membangun pabrik atau proyek baru, melakukan ekspansi bisnis atau kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Kemudian ada juga kredit modal kerja atau KMK. Pada dasarnya KMK mirip seperti kredit investasi karena sama-sama ditujukan kepada perusahaan. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang diberikan dalam melunasi kreditnya. KMK digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan secara jangka pendek seperti pembayaran utang, pemberian gaji karyawan, pengadaan stok barang, dan lain-lain. Selanjutnya, penilaian kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak menurut Johan. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian kredit dari kredit macet. Kredit macet adalah kondisi di mana debitur, baik itu perorangan maupun organisasi, tidak mampu membayar uang atau cicilan pinjaman. Perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet. Nah, ini adalah cara mengatasi kredit macet. Yang pertama adalah persyaratan kembali. Cara mengatasi kredit macet adalah meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Yang kedua adalah penjadwalan kembali. Selanjutnya, salah satu mengatasi kredit macet yang patut diajukan yaitu penjadwalan kembali, tenggat waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditur dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya. Cara terakhir dalam mengatasi kredit macet adalah dengan menatanya kembali. Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.